sebenarnya agak indigo juga kepala kantor ini. Kita bangun ulang itu siap menjadi bentuk yang terstandar, kemudian ini juga digunakan oleh semua unit dan ini saling terintegrasi. Untuk transparansi dan perbaikan layanan kan salah satu solusi paling cepatnya kan pengembangan TI. Dulu mulai dari lantai dasar, lantai 1 sampai lantai 4 tuh penuh dengan loket-loket. Iya, udah naik tinggi-tinggi ke lantai 5, lantai 4. Waduh, berkasnya nggak ada. Kita ini latar belakangnya semuanya ini sama, jadi otodidak semua. Apalagi tadi basicnya bukan dari Basicnya bukan dari lulusan IT. lulusan IT, bukan programmer. Itu ngadunya ke siapa, Mas? Apakah hanya ke Tuhan yang Maha Esa? Pada tahun 2016, 17, 18 itu kita masih nemuin tuh pengguna jasa yang kemana-mana bawa mesin ketik. Poin besarnya layanannya sih. Kalau IT-nya kan cuma supporting aja. Apa mungkin nggak tidur seharian, tinggal di kantor, atau harus sampai seperti apa? Itu justru nikmat loh. Oh, itu justru nikmat ya, luar biasa. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan Prima dimanapun kawan Prima berada. Kembali lagi kita di Priuk Podcast. By Bea Cukai Priu. Waduh, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu? Ya. Ada ibu di sana juga. Dan ketemu lagi kita di Priuk Podcast. Alhamdulillah masih belum pindah ya, belum pindah ke home base. Waduh, agak kode ya. Ada agak kode, orang baru pindah ke sini. Dan kita akan membahas isu-isu terkini, isu-isu yang berguna bagi kawan Prima semua, apalagi terkait dengan layanan di Bea Cukai Tanjung Priok. Dan hari ini kita kedatangan tim khusus nih, Bang. Tim khusus. Tim khusus dari Khususon. mana? Khususon. Khususon memiliki tugas khusus. Tugas khusus. Kalau dari mana tetap dari Bea Cukai Priu. Dari Bea Cukai Priok. Tim apa itu? Tim apa? Tidak lain dan tidak bukan, ada tim IT. IT. Wah, luar biasa sekali. Nanti kita akan berbicara panjang lebar tentunya tentang pengelolaan IT di Bea Cukai Priok yang dikelola oleh tim IT. Dan saya Firmansyah Bagus Wibisono. Dan rekannya Bagus Julianto. Kita akan berdiskusi bersama dengan tim IT. Nah, kita berkenalan dulu nih. Kenalan dulu. Dengan Mas siapa? Saya Rohmat. Mas Rohmat. Dengan Rohmat Bapak? saja. Wahyu. Pak Wahyu. Mas Iya. Rohmat saja dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu kayaknya enggak saja. Iya, nama lengkap Wahyu Budi Utomo. Pak Wahyu Budi Utomo. Iya. Sekarang menjabat sebagai Kalau secara tusi di seksi tempat penimbunan bidang pabean cukai 1. PPC 1. PPC 1 ya. Tuh, iya. Kalau Mas Kalau Rohmat, Mas Rahmat, Saya tahun ke-4 ya di Duktek di bagian umum. Duktek tuh dukungan teknis. Dukungan ya? teknis, ya. Oke, dukungan teknis. Tahun ke Ke-4. 4. Di Priok emang udah berapa tahun Mas Rahmat? Saya hampir 8 tahun ya. Oh, hampir 8 tahun. Sebelumnya sebelum di Duktek? Di kepatuhan internal saya. Oh, waduh. Orang kaya Bareng Pak juga Wahyu, kan ya. bareng Pak Wahyu. Oh, sama Pak Wahyu. nah berbicara tadi tentang tim IT ya. Tadi kalau kita lihat latar belakang Bapak sebagai KI kan sebelumnya kan dari Iya. penimbunan kemudian KI, Mas Rohmat juga KI. Iya. Kenapa bisa jadi tim IT? Nah, itulah anehnya kan. Jadi memang ya dulu waktu kita di KI itu memang salah satu tugasnya itu memang mengelola pengaduan gitu. Jadi memang ini menjadi semacam kayak latar belakang. Kenapa tim IT ini sekarang ada itu ya salah satunya itu gitu loh. Seperti itu. Jadi karena pengaduan ini sebenarnya banyak sih faktornya yang melatar belakang, tapi yang bisa kita sebutkan yang singkatnya itu ya karena adanya pengaduan ini tadi, pengaduan terus kita kelola. Memang pada saat itu memang KI lah yang menjadi ujung tombak untuk melakukan perubahan itu gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya tim IT-nya itu muncul di KI itu gitu. Oh, jadi Gitu. Sebentar. Jadi pengaduan terkait apa Pak maksudnya Pak? Kalau Masukan ada. kah atau dari pengguna jasa atau seperti apa? Kalau banyakan itu kan pengaduan itu kan karena layanan kita kurang bagus ya. Oke. Nah, Nah, kurang bagusnya apa? Ya obatnya salah satu pengembangan IT ini. salah satu solusinya ya. Salah satu solusinya. solusinya. Iya. Sebenarnya banyak pengaduannya. Ya
pengaduan layanan terlambat atau statusnya Tidak kurang jelas, transparan. tidak transparan, seperti itu kan. Untuk transparansi dan perbaikan layanan kan salah satu solusi paling cepatnya kan pengembangan TI. Kebetulan kepala kantornya pada waktu Pak Dwi Teguh juga ada minat di IT. Di kan. IT. Nah, tadi kita diulas bahwa kondisinya saat itu banyak pengaduan, banyak layanan yang mungkin tidak terkendali ya Mas ya. Ya betul Nah, betul. kemudian disusunlah tim IT. Nah, dari tim IT ini apa yang dikerjakan untuk menangani itu, pengaduan dan permasalahan-permasalahan yang ada di KI saat itu? Mungkin kita flashback dulu ya sebelum kita apa yang dilakukan, flashback dulu. Jadi Masalah apa itu? kondisi pada saat itu pertama memang layanannya itu masih manual ya, masih di loket kita itu dulu mulai dari lantai dasar, lantai 1 sampai lantai 4 tuh penuh dengan loket-loket. Oh, Ya, nyebar banyak. Sampai di Loket luar itu gedung itu banyak. ada. Sampai di luar gedung ada gitu. Bahkan dulu sempat ada sampai ada lomba, sama seingat itu lomba loket. Kerapian loket Kerapian itu loket. masih ada. Wah, itu masih dibikin lomba saking banyaknya loket gitu loh. Jadi karena dengan banyak loket yang manual itu tadi, akhirnya yang terjadi adalah butuh sumber daya yang banyak untuk mengelola loket. Di satu loket paling tidak ada 2-3 orang, dikalikan 11 bidang, kemudian dikalikan satu bidang ada berapa layanan. Kalikan Akhirnya 2 shift. jadi ya kalikan berapa shift. Jadi Jadi bisa efisien ya, dibayangkan Pak. ya, bisa dibayangkan seperti apa itu layanannya. Belum lagi kita ke sisi pengguna jasanya. Pengguna jasa setiap dia mengajukan layanan karena manual harus hadir. Nah, hadir itu kalau dia nangani 2-3 surat, dia harus meng-hire 2-3 orang juga untuk di situ, meng-hire di situ. Misalnya satu di lantai 3, satu di lantai dasar, satu lantai 1. Otomatis 3 orang bersumber daya. Dan problemnya akhirnya bergulir, berlanjut. Dengan banyaknya orang yang ada di situ, ruangan jadi penuh, kita harus menyediakan ruang tunggu yang cukup banyak. Karena banyak orang, akhirnya butuh AC. Surprise ya. Nah, begitu butuh AC, akhirnya listriknya nambah. listrik naik. Belum lagi kalau ada yang mau kebelet ke belakang, harus nyiapin toilet, air gitu. Dan yang paling parah itu parkir. Parkiran. Rebutan antar pegawai dengan pengguna jasa. Bahkan sudah masuk komplain, setiap survei itu selalu ditulis di situ. Parkir. Sementara lahan kita itu nggak banyak, hanya sedikit gitu. Akhirnya problem ini berlanjut terus, berlanjut. Nah, kemudian ini masuk ke KI itu kan kayak penampungan ya, Pak, penampungan. Semuanya IGD, KI. IGD. Ya apa? Ya layanannya lah, transparansinya lah, parkir lah, macam-macam. Bahkan ada yang komplain mereka itu nggak tahu dokumennya itu sampai di mana, kurangnya apa, mereka nggak tahu. Karena setiap ditanyakan informasinya itu selalu masih dalam proses. Tanya lagi, masih dalam proses. Gitu kan. Begitu sudah selesai ditolak atau kurang, ditanya lagi, oh tadi dicari nggak ada, ini dibalikin. Gitu. Jadi mereka kan ya kayak kecewa gitu loh. Iya, udah naik tinggi-tinggi ke lantai 5, Iya, lantai 4. Oh, gitu. berkasnya nggak ada. Biasanya nggak ada atau ditolak dan sebagainya. Jadi mereka akhirnya setiap hari itu nungguin, masukin dokumen, nungguin. Siapa tahu nanti dipanggil. Gitu. Jadi hal inilah yang akhirnya menjadikan kami di KI ini harus berpikir keras bagaimana kita ngatasin ini. Jumlah KI itu nggak banyak. Waktu itu kita itu pegawainya itu ada 1.200 lebih lah. KI-nya jumlahnya hanya 40-50 orang. Nggak mungkin kita nungguin satu loket. Itu. Jadi akhirnya kita mencoba, kebetulan kita dulu itu ada beberapa orang di KI itu yang memang passion-nya itu di IT ya. Seperti Mas ada minat Rahmat, gitu. ada beberapa orang, Mas Rahmat, kemudian ada Ahmed, ada Viko, ada Trada juga gitu. Nah, dari orang-orang itu kita mencoba membuat satu semacam kayak terobosan lah. Ini udah mulai kita buat ini. Langkah-langkahnya apa? Mulai kita buat Slim yang versi 1 waktu itu, versi pertama. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, kebetulan kita sudah punya Siap dulunya itu. Jadi Siap itu udah ada, udah lama adanya. Siap itu dulu tuh namanya Sistem Informasi Administrasi Pegawai. Yang membuat Pak Misnawi sekarang di IKJ. Nah, nanti kawan-kawan bisa dipanggil tuh untuk cerita itu. Kalau mau buat buku, undang Pak Misnawi dulu ya, tuh.
Gitu. Jadi Nanti ya. dulu tuh sudah ada siap, cuman siap ini bedanya itu dulu tuh hanya untuk informasi kepegawaian saja. Internal. Internal ya. Jadi mulai dari ada diklat, kemudian ada rapat, ada sosialisasi, ada berita apa di situ. Termasuk yang paling baru itu jualan gitu. Ada jual motor. Iya, Dulu ada blognya, sebenarnya ada blognya. iya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kita mengembangkan yang namanya Slim waktu itu. Ini masih terpisah dulu. Nah, Slim Slim ada ini siap. fitur yang pertama, yang versi 1 itu fitur tracking. Seperti marketplace itu loh. Dokumen masuk, kemudian sampai di mana itu ada tracknya. Hanya bedanya yang versi 1 dulu itu datanya itu diinput oleh pegawai. Itu bedanya. Kemudian dokumen masih manual. Dokumen manual datang, diinput, dikerjakan si pegawai yang lain juga diinput. Itu yang versi 1. Nah, kemudian berkembang menjadi versi, waktu itu kita versi 1 itu masih belum ada tim. Masih ibaratnya masih inilah, masih serabutan lah. Belum ada tim yang terskep gitu. Iya, belum ada tim. Belum Kemudian sistematis ya, Pak? ya? belum, masih inilah, masih kerjanya itu masih serabutan. Nah, waktu itu memang tulang punggung kita itu Mas Trada, sekarang pindah ke Bojonegoro sih beliaunya. Kemudian kita desain, Mas Trada yang membuatnya. Kemudian setelah itu kita coba implementasikan. Pada saat itu implementasinya itu hanya di PPC 2 kalau nggak salah. Tempat Pak Baja, sekarang Pak kantor di mana itu, di Sumut kalau nggak salah. Kemudian dari situ kita mencoba untuk dari versi 1 ini kita evaluasi, kita sepertinya perlu lebih jauh lagi, bukan hanya terkait dengan tracking aja. Karena tracking itu kadang-kadang kita nemukan trackingnya sudah selesai, tapi dokumennya belum selesai ternyata. Karena masih manual. Masih manual. Jadi pegawainya, oh ya ini ini udah double input. Iya, jadi inputnya itu jadi nggak ini kan, nggak sesuai dengan Belum ini ya, belum real time ya Pak? Ya? belum Sebenarnya masih- bener-bener nginput manual. Dan memang kendalanya karena terpisah ya pekerjaan dengan apa input trackingnya itu kan benar-benar terpisah. Jadi nambahi kerjaan pegawai juga sebenarnya. Jadi beban. Ya, jadi beban. Bisa kita kerja ngetik konsep, kemudian Terus nyetak, nambah kemudian lagi. udah selesai, baru nginput lagi, udah dicetak, udah diproses. Kan jadi 2 kali. Oh iya. Kelemahannya di situ gitu. Nah, dari situ kita coba melirik ke siap. Ini kayaknya siap nih, bagus nih kan gitu. Ya. Nah, kita mulai mengumpulkan lah waktu itu, teman-teman. Kebetulan siap ini selain untuk pegawai, teman-teman juga membuat pencatatan di situ, tiap-tiap bidang. Administrasinya. Jadi Membuat sebenarnya kita di itu situ. terbantu di bidang-bidang itu dulu ada pegiat IT sebenarnya. Jadi bidang-bidang itu dulu itu punya inovasi masing-masing dulu tuh. Oh, Makanya dari segi SDM pegawai dulu kita sangat terbantu dari bidang-bidang itu. Jadi WPC itu punya sendiri, programmernya ada sendiri. Dari BKLI dulu ada lagi. Iya. Jadi Dan semua juga bidang punya, tuh beda ada. juga punya gitu. Jadi itu diambil sumber daya. Iya. Nah, itu. Dijadikan Itu. satu. Kemudian, nah itu strategi kita. Kita ini latar belakangnya semuanya ini sama. Jadi otodidak semua. Otodidak. Akhirnya kita coba melirik sama teman-teman DKI itu gimana kalau kita kumpulin teman-teman yang punya passion yang sama. Kita bentuk satu tim gitu kan. Setuju waktu itu kan, karena yang manggil KI ya mereka nggak berani nolak kan gitu. Akhirnya kita ambil lah semua pegawai-pegawai yang punya passion yang sama, kita kumpulkan jadi satu. Kita punya program bareng itu namanya Siap ini akan kita rubah, yang tadinya sistem informasi dan administrasi pegawai menjadi sistem informasi dan administrasi pelayanan. P-nya Dengan cuma satu, cara pelayanan. ya kita bangun ulang itu Siap menjadi bentuk yang terstandar, kemudian ini juga digunakan oleh semua unit dan ini saling terintegrasi. Cita-citanya waktu itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita kumpulin rame-rame, kita coba mengajukan ini jadi satu skep lah kan. Kalau nggak pakai skep tuh mereka ini kan bisa karena mereka itu kan di bidang-bidang. Saya nggak bisa ngontrol, Mas Ropat nggak bisa ngontrol karena mereka juga punya tugas sendiri. Jadi untuk biar ini ngiket mereka itu kita buatlah yang namanya satu skep itu. Oh itu. Iya. Yang awalnya kayak ekskul aja. Siapa yang punya passion minat di sini daftar sampai Iya. daftar awalnya kayak ekskul aja. Ya ekskul. Tapi akhirnya dikumpulin dijadiin satu
dibuatlah tim. Iya, Tim. buat tim. Nah, dari situ kita mencoba membuat project baru Slim yang tadi itu yang versi 1 menjadi versi 2. Ini versi 2 ini udah lebih agak maju dikit di mana inputannya sudah bukan pegawai tapi pengguna jasa yang input. Oh, Gitu. berarti ada user interface ke pengguna jasanya sekarang ya? Iya, karena itu kita gabungin, kita bagi 2 user interface-nya. Yang ke pengguna jasa itu namanya Slim, Nah, yang ke pegawai namanya Siap. Kita namakan Siap NG waktu itu, karena ini kan kita benar-benar merubah bentuk Siap yang lama menjadi Siap yang baru. Yang baru ini kita pakai untuk bekerja di situ, jadi sudah bukan double input lagi gitu. Makanya namanya Siap NG. Itulah kenapa sekarang namanya jadi Siap NG itu NG-nya apa Pak? NG-nya Pak? next generation. Oh, Gitu. next generation. Iya. Jadi itu alasannya kenapa jadi Siap NG. Nah, di situ kita sudah mulai menata aplikasi yang tadinya di pencatatan di masing-masing bidang itu jadi satu aplikasi dan dari satu tempat gitu. Awalnya di situ, nah, terus berkembang terus. Berikutnya sampai yang versi 3 ini. Versi 3 ini lebih banyak lagi, lebih integrated lah. Kita kan membuat kayak ekosistem gitu kita. Kalau yang versi 3 ini Pak, dulu kan kepala kantor itu mencanangkan yang namanya PTSP itu kan. Oke, PTSP kan? loket PTSP Iya. ya. Layanan terpadu satu Jadi kan tadi masalahnya kan loket-loketnya Nyebar-nyebar. banyak tuh nyebar-nyebar. Iya, nyebar. Visinya Pak Kepala Kantor itu tahun 2018 sebenarnya. 2018 itu loket itu jadi satu tuh. Kalau teman-teman masih di 2017, 2018 masih di sini masih ngalamin tuh loketnya. Bahkan sekarang tuh ada tuh masih tinggalan setiap di depan lift tuh masih ada tulisan loket tuh. Iya. Iya kan? Itu sejarah tuh. Nah, visinya Kepala Kantor kan PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Pintunya di mana? Sekarang di parkiran P2 dulu. P itu dulu parkiran. Dulu parkir dulu itu. Dulu parkiran. Dulu parkir. Makanya Masa pindahnya tahun berapa? Saya baru Mas, 2021 Mas. Oh, enggak udah jadi. Nggak sempat ngalamin. Saya 2022 udah jadi semua. Nah, visinya Kepala Kantor membentuk PTSP itu sebenarnya agak indigo juga Kepala Kantor. Dulu kita belum ada tahu itu ada COVID dan segala macam. 2018 itu sudah dirancang, sudah dibentuk. Nah, makanya yang dulu tim IT banyak tuh di bidang-bidang disatukan tuh. Di tahun 2019 itu dijadikan satu di Duktek. Dulu Di rolling. di rolling. Supaya fokus bekerja. Oh iya benar. Nah, itu di tahun 2019 kalau nggak salah pembentukannya. Pemindahan rollingnya itu. Timnya tetap, cuma sekarang dijadikan satu sesi. Fokus ya, biar Betul. fokus kerjaannya. Ya, karena ketika tahun 18 itu terpisah-pisah tuh nggak apa ya, lama perkembangannya tuh lama. karena dia itu masih punya ego di bidangnya masing-masing. Ketika kita ke Duktek, kita diberi ego untuk pengembangan itu. Tusinya udah Sudah fokus. Iya, sejalan, udah fokus. Jadi dia kerja pun ya udah sesuai dengan ininya tusi utamanya Tusi kan. utamanya. Iya. Ketika PTSP 2018 nggak jalan, 2019 itu sudah terbentuk tuh di pertengahan 2019 itu sudah ada PTSP. Waktu itu layanan yang masuk itu yang pertama itu Pendok Hijau, CO Hijau. Itu. Karena waktu itu yang paling banyak pengguna jasanya SKA hijau itu. Bayangkan satu hari itu 700 dokumen masuk. Nah. Cuma satu layanan tuh. Makanya waktu itu yang diambil sampling layanan Pendok Hijau. Jadi malah ya tadi ya dibilang Mas Rohmat tadi uniknya ke penataan IT ini malah sebelum COVID ya idenya. Betul. Malah sebelum COVID ya. Jadi bukan sebenarnya ya niat baiknya itu udah dari dulu ya. Niat baiknya untuk menata IT di kantor Bea Cukai. Sebenarnya poin besarnya layanannya sih. Kalau IT-nya kan cuma supporting aja. Betul. Selain IT itu banyak sebenarnya yang diatur itu. Pengelolaan SDM-nya, pengelolaan tata ruangnya itu kan. Nah itu tadi itu benar. Masuk itu. Tantangannya kan, tantangan dalam pengembangan si IT itu. Apalagi tadi basicnya bukan dari Basicnya bukan dari lulusan IT. Lulusan IT bukan programmer. Basicnya dari apa kebanyakan Mas? Kalau saya sih ini di 3BC cuma S1-nya manajemen. Jadi sedikit-sedikit
tahulah terkait manajemen. Oleh manajemennya. Bea Cukai itu kita tahunya kan aplikasi yang dilakukan untuk melayani itu kan CESA. Iya. Nah, tapi kenapa Bea Cukai Priuk itu juga punya aplikasi Slim dan aplikasi Siap NJ tadi? Sebenarnya jalannya itu berbarengan atau dia terpisah? Gimana ya, pembahasannya tuh bersamaan tapi terpisah. Jadi gini, kalau CESA itu kan pemenuhan pemberitahuan yang secara nasional sudah ada. Kalau Siap Slim itu perintilan-perintilannya, layanan pendukungnya. Ibarat gini, saya ambil contoh yang impor ya. Kalau CESA itu menangani PIB-nya, pemberitaan impor barang. Itu berlaku satu nasional tuh. Ya. Cuma untuk layanan impor ini kan nggak cuma submit PIB selesai. Oke. Ada yang namanya kalau jauh sebelum PIB ada yang manifest. Manifest itu CESA juga. Tapi kalau misalkan datanya salah, Ada perbaikan. ada perbaikan, iya. ada redress, ada pecah pos. Nah itu kan pengguna jasa kan tidak punya akses langsung ke CESA. CESA-nya. Oke. Makanya dia harus ngajukan ke kantor sebenarnya, kan kantor. Cuma untuk menangani kantor pelayanan segede Priuk kan nggak mungkin tuh kita loketnya ngajukan manual semua gitu kan. Akhirnya kita butuh untuk administrasinya. Administrasinya pakai apa? Pakai tadi itu Slim sama Siap. Siap NJ itu Nah, ya. jadi SIM Siap itu cuma pendukungnya. Kewajiban kepabeanan tetap di Tetap di CESA ya Mas Betul. ya. Jadi PIB-nya tetap submit. Nah, nanti kalau PIB ada perbaikan atau misalkan penyerahan pendoknya, penyerahan dokumen pelengkapnya, itu kan harus ada administrasinya. Nah, itu di Slim dan Siap. Oke, intinya mendukung ya. Pendukung. Pendukung ya. Kalau istilahnya Pak Suko itu perintilannya. Ya pelengkapnya lah. Pelengkapnya. Pelengkap ya untuk menjaga yaitu tadi ya kualitas Kualitas layanan, layanan. efisiensi Betul. SDM, Sarpras dan sebagainya. Namun ini jadi pertanyaan lagi. Apa Jadi Slim dan Siap itu hanya di Tanjung Priok. Betul, Iya. betul. Jadi itu hanya di Tanjung Priok. Mungkin kawan Prima agak bingung nanti. Wah, saya mau ini ekspor impor dari Yogyakarta gitu. Isinya di Siap. Betul. Tapi hanya di Tanjung Priok ya. Iya. Karena itu tadi merupakan aplikasi mandiri dari masing-masing. Iya, betul. Karena ngelihat karakter juga sih kan Priok ini kan besar ya. Pelabuhannya besar, dokumennya banyak, yang ditangani juga entitasnya juga banyak, Probisnya sehingga juga ya banyak. probisnya juga macam-macam. Yang paling lengkap kan di sini probisnya. Iya. Sehingga kenapa kita tetap butuh aplikasi ini karena untuk itu tadi mengatur jumlah SDM kita tuh makin lama makin berkurang. Kalau kita tidak menggunakan teknologi seperti ini, ya kewalahan kita nanti. Sementara teman-teman kalau misalnya dengan volume pekerjaan yang tinggi, dituntut untuk lembur, ya mohon maaf, data lembur kita juga nggak banyak gitu ya. Jadi ya inilah apa win-win solution lah gitu. Jadi gini Pak, tadi kalau saya nangkep juga ada peralihan ya berarti ya, peralihan dari manual ke sistem otomasi ya, sistem otomasi. Nah, pasti kan namanya sebuah perubahan ya, apalagi perubahan yang sangat apa ya disebutnya radikal ya, sangat Betul, radikal ya. radikal ya Radikal. istilahnya ya. Iya. Apa yang tadinya manual nyerahin ke kantor terus jadi otomasi itu ada gejolak nggak dari pengguna jasanya? Ada gejolak kah? Ada penolakan di awal bahkan atau mungkin dari pegawainya sendiri jadi ribet nih saya nggak ngerti belum punya HP lagi misalnya gitu. Itu gimana Pak memitigasinya atau menangani? Ya udah pasti ya, namanya penolakan tuh pasti ada. Di dua sisi malah, pegawai juga ada, pengguna jasa juga ada gitu. Jadi memang teknologi baru itu selalu mendapatkan apa ya tantangannya di situ gitu loh. Kalau dari sisi pegawai dengan dulu manual itu pegawai itu kan nyaman ya kondisinya ya. Mereka mengerjakan tidak mengerjakan itu ada kontrolnya ada di mereka. Kemudian kalaupun tidak mengerjakan misalnya untuk ke pengguna jasa pun juga ngomongnya kan sederhana, sedang diproses kan gitu. Simple. Simple gitu kan, nggak perlu yang repot-repot kan gitu. Kemudian bagi pengguna jasa ini juga satu problem tersendiri karena tidak semua pengguna jasa itu
familiar dengan teknologi. Ya. Mereka masih pada tahun 2016, 17, 18 itu kita masih nemuin tuh pengguna jasa yang kemana-mana bawa mesin ketik. Nggak pernah nemuin kan sekarang. Dulu ada di situ, di dekat parkir mobil tuh ada. Dia kalau misalnya akan membuat surat permohonan, yang ngetik dulu di situ. Udah jadi, tanda tangannya, dikirim ke loket. Seperti itu. Biasanya Pak ini salah, ini PIB-nya nomornya sekian. Oh ya, diambil, ketik lagi. Ketik lagi. Selesai dikasih. Ya. Itu salah satunya terjadi penolakan di situ gitu. Karena mereka tidak familiar dengan teknologi. Nah, karena itu memang ketidaktahuan mereka dengan teknologi ini, benefitnya itu mereka nggak tahu. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bagi kami, dibantu teman-teman BKLI malah yang bantu kan, untuk mensosialisasikan ini loh benefitnya, ini loh untungnya gitu kan. Nah, memang yang dulunya mereka itu tidak ada belanja kuota, jadi ada belanja kuota sekarang kan. Iya. Langganan internet gitu kan. Itu jadi ini tersendiri problem tersendiri, katanya kita tidak efisien, kita tidak bisa mengurus logistik kan gitu ya. Padahal dengan langganan internet bulanan yang segitu, dengan nanti dia itu transport ke sini, kita hitung misalnya dia berapa bayar pas masuk pelabuhan, berapa bensin yang bisa dihemat. Itu sebenarnya jauh gitu loh dibandingkan dengan yang itu tadi. Nah, ini tantangan ini kita kerjakan bersama-sama. Untuk pegawai kita menggandeng KI, kebetulan kita masih di KI sih, jadi kita Bisa ada orang dalam. Kemudian untuk pengguna jasa kita sangat dibantu oleh teman-teman BKRI, di mana kita banyak sosialisasi, banyak dialog, diskusi dan sebagainya. Akhirnya mereka mau. Nah, kemudian tantangan berikutnya muncul terkait ini orang-orang yang bekerja di bidang non formal yang mendukung kegiatan ini tadi. Contohnya dulu di parkiran mobil itu banyak warkop, warung kopi, kemudian tukang parkir ada banyak. Selanjutnya itu yang kemudian mulai menyuarakan keluh kesahnya, karena dengan berlangsungnya ini Slim dan Jab NG ini, omset penjualan mereka makin menurun. Yang kedua juga kendaraan yang parkir di sini semakin menurun gitu. Itu jadi problem berat. Tapi kalau untuk yang dua ini memang mohon maaf kami tidak punya solusi memang gitu. Itu yang berat gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan kita harus terus lanjut ya, karena kita melihat kepentingan yang lebih besar. Betul. Di luar itu gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang sih diterima dengan baik sih gitu loh, oleh pengguna jasa maupun pegawai. Bahkan pegawai sekarang sudah kami lihat sudah banyak memanfaatkan ini untuk pelayanannya, untuk pengawasannya. Dan yang paling seneng ya waktu itu tadi lah tahun 2020 itu pegawai itu di tempat lain ribut, pegawai harus gimana kerjanya harus gimana kerjanya ini begini. Ya itulah yang kita juga bersyukurnya, karena kepala kantor itu kayaknya punya wangsit. Punya wangsit, bahkan akan ada kejadian yang luar biasa di tahun 2020. Makanya tim IT diperkuat, dibuat ini gitu. Kita sendiri juga kadang-kadang kalau kita mikir sekarang itu sampai termenung ya. Iya ya, kok bisa ya gitu. Sampai kita itu bisa nyiapkan segala sesuatu yang segini besarnya, terus tiba-tiba ada kejadian. Nah, disitulah pegawai mulai titik baliknya itu di situ. Iya. Yang tadinya mereka menolak segala macam, titik baliknya itu terjadi di tahun 2020. Begitu ada COVID itu, teman-teman pegawai itu takut untuk masuk, takut untuk bekerja, di perjalanan bagaimana nanti. Pegang dokumen aja dulu tuh takut. Iya. Dulu pegang dokumen itu sampai pakai sarung tangan. Semprot-semprot dulu. Semprot dulu itu kan. Nah, itu kejadian. Nah, disitulah titik baliknya pegawai itu langsung mereka itu mendukung Siap NG itu di situ. Nah, itulah kita merasa bersyukur di situ. Akhirnya sampai sekarang udah nggak ada sih ya. Teman-teman bisa WFH akhirnya kan. Iya. Dengan Siap NG itu, dengan Slim itu bisa WFH. Termasuk pengguna jasa yang tadinya menolak. Begitu kena COVID, nanya, Pak gimana saya mengajukan dokumen? Ada Slim, ada ini. Bisa di mana saja, kapan saja. Bisa di mana saja, kapan saja. Dan akhirnya beberapa pengguna jasa yang di luar kota, yang di luar Jakarta, mereka juga terakhir ngomong ke teman-teman di LI, ngomong bahwa mereka ya beruntunglah, bersyukurlah ada Slim ini, mereka tidak perlu kemana-mana. Mereka bisa WFH juga gitu saat itu, tanpa mengurangi aktivitasnya di
ekspor impor ini. Ya bisnis tetap bisa berjalan sebagaimana Iya. mestinya ya Pak. Betul, Ya. Tetap bisa nah. difasilitasi layanannya sama Iya, kita. itulah blessingnya. Ternyata salah satu hikmah dari bencana COVID beberapa Iya. tahun kebelakang ini adalah salah Iya. satunya itu nge-push kita ya untuk melakukan perubahan. Betul. Nge-push kita yang awalnya ogah-ogahan mungkin aja diribet jadi apa. Iya. Tapi dengan adanya COVID kita terbantukan malah ya. Iya, Kita gitu. langsung bisa dorong teraplikasi semuanya. Iya, makanya salah satu yang seneng ada COVID itu ya kita ini ya. Kalau yang sedih kita seneng kan. Memang untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Betul. Iya. Dibikin tidak nyaman semua rumah waktu itu. Tahun 2020 tuh nge-push semua baik dari luar maupun dari dalam. Jadi bayangkan aja itu berapa layanan diberi 200-an lebih itu tiap layanan lah. Setiap beda urusan dikit satu layanan itu. Nah itu kan progresnya banyak tuh. Nah untuk sampai bikin aplikasi itu kan ada business analysis, sistem analisis itu ke-push itu di tahun 2020 itu. Oh, berkah banget memang. Berkah banget buat Karena dibikin perkembangan. tidak nyaman memang. Jadi sekaligus dari sekian banyak layanan, jadi direview satu-satu ya, bagaimana Betul. proses bisnisnya, bagaimana administrasinya. Jadi ketahuan semuanya mungkin tidak efisiennya Tidak di mana. efisiennya di mana. gitu. Iya. Maksudnya transparansinya kurangnya di mana setiap layanan. Jadi kebuka lah ya semuanya Iya. untuk mengarah ke perbaikan yang lebih baik lagi. Nah, tadi sempat dibahas koordinasi penyusunan proses bisnis. Berarti kita melakukan koordinasi dengan setiap bidang. Betul. Nah, itu setiap bidangnya apakah terwakili dari tadi pegawai-pegawai yang kita ambil, atau ada sesi khusus, atau bagaimana sih prosesnya dulu waktu itu? Jadi ini Mas. Penyusunan per aplikasi mungkin ya, per layanan. Betul gini. Jadi tim pas mencanangkan program PTSP, kepala kantor itu juga membentuk namanya tim PTSP. Nah itu ada pengelolaan SDM, ada Sarpras, ada proses bisnis, itu ada timnya masing-masing. Termasuk kita bagian subtimnya tuh, tim IT. Nah pembahasan probis dan macam-macam itu di masing-masing bidang tuh ada perwakilannya di tim ini. Jadi kita tuh cuma bagian subtim PTSP. Tim besarnya adalah Betul. PTSP. Betul. Di dalamnya ada tim IT. Betul. Nah, jadi yang bahas probis dan macam-macam itu ada tuh dari bidang-bidang masing-masing. Dulu ketua timnya Bu Giti. Bidang BWC 4. Oh, dari Itu tiap hari tuh hampir tiap hari tuh satu probis tuh. Dan kita kan ada beberapa anggota tim IT. Kita pecah lagi tuh. Kamu yang nangani pabean, kamu yang nangani Ditunjuk korban. PIC lah. Iya. Supaya bisa cepet itu. Karena waktunya mepet itu. Waktu itu kan harus segera rilis. Nah, kemudian dari tim khusus tersebut kan jadi akhirnya dari PTSP, tim IT. Nah, dari tim IT itu sudah terbukti bahwa aplikasi ini berjalan dengan baik, dapat mengefisiensi. Apakah dari tim IT yang awalnya otodidak itu diberi pelatihan khusus pada akhirnya gitu? Ada Mas, kita ada pelatihan. Akhirnya diberikan pelatihan ya? Ada. Itu pelatihan apa? Terkait apa, Mas? Bahasa programming basic. Kita pun mengundang teman-teman IKC untuk menularkan ilmunya. Minimal bahasa programming yang bagus bagaimana, frameworknya yang bagus bagaimana, tata cara membuat database yang baik bagaimana. Itu kita diajarin. Iya. Jadi sekalian tadi kan udah sempat singgung terkait dengan SDM ya, SDM dari tim IT khususnya. Yang latar belakangnya bukan orang IT sebenarnya. Dan terus manajemen kepegawaian di Bea Cukai sendiri kan sering adanya mutasi, Betul. rolling. Nah, itu gimana menjaga tim IT agar tetap bisa melaksanakan tugasnya, atau merekrut orang baru kah, cari-cari siapa lagi nih yang passionnya. Iya. Misal saya pengen gabung tim IT, Iya, gimana caranya? gimana daftar ekskulnya gimana? Ya itulah memang itu salah satu kendala terbesar kami ya. Jadi saat ini pun masih. Jadi SDM itu memang jadi kendala yang paling besar karena ada mutasi itu tadi. Jadi mau tidak mau kita harus bikin regenerasi.
Dan kita setiap tahun itu selalu membuat pelatihan sih sebenarnya untuk menjaring talent-talent baru lah di bidang IT itu. Meskipun dari 60 kadang jadi cuma 1 gitu kan. Ya udah itu resiko kan. Karena emang kita nggak bisa maksain gitu loh. Karena ini betul-betul programming ini kan passion ya. Kita bukan seperti yang menjaring untuk ikut masak yang ada bumbunya dimasak selesai. Ini ada seni di sini tuh. Karena membuat satu program itu tidak hanya membuat program saja, tetapi harus dilihat bagaimana membuat program itu yang efisien. Bagaimana yang rapih tapi sedikit kalau kita ngomongnya bahasa coding ya, codingannya sedikit tapi ini efisien gitu loh. Itu harus dipelajari dan harus terus di upgrade terus kemampuan itu. Nah, itu yang memang berat gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya sering-sering kena mutasi ya kita juga berat juga gitu. Jadi ya mungkin kita harus banyak nyaring lagi pegawai-pegawai baru ini gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini selalu ada sih yang jadi gitu kan. Ada penggantinya gitu. Kemudian yang baru juga ada. Nah, di satu sisi kita juga ada yang namanya pendampingan juga antara programmer yang sudah lama dengan yang baru itu selalu didampingin, kemudian diberikan penugasan-penugasan gitu. Nah, pendampingan seperti ini tuh bisa mengakselerasi kemampuannya dia. Kita tidak perlu belajar totally pelajaran semester 1 sampai semester 8 di programming, tidak perlu, tapi yang kita butuhkan apa ini kantor, ya itu aja yang dipelajari gitu loh. Jadi kita pilihin. Jadi untuk programmer-programmer yang mau bergabung itu kita udah punya kurikulum lah untuk mereka pelajari. Dan di satu sisi kita juga ada yang namanya tim dokumentasi ya. Jadi sama seperti BKL ya ada dokumentasi. Jadi di programming itu juga kita ada yang namanya dokumentasi. Dokumentasi itu gunanya kalau seandainya ada yang pindah, itu bahasa pemrograman itu masih tetap ada dan bisa dipelajari. Teknisnya itu gimana, Pak? Kalau kita kan tadi gini, foto, video, dokumentasi dibikin video tutorialnya seperti apa? Mirip seperti itulah. Jadi kita mengumpulkan bahasa pemrograman itu di satu tempat. Bisa di Word, bisa di mana-mana, bisa lah. Bisa juga kita di dalam pemrograman itu kita kasih kayak footnote gitu lah, catatan gitu lah. Catatan itu. Namanya kalau kita namanya yang plus itu komen. Nah, jadi di situ komen kita ketik program ini Untuk apa? untuk ini, Fungsinya untuk ini, apa? fungsinya begini, nanti relasinya kemana itu ditulis di situ. Setelah itu diterusin lagi. Nah, jadi setiap nanti ada yang baru yang kepengen memperbaiki misalnya dari BKLI ada layanan yang perlu diperbaiki menjadi seperti ini. Dengan dia membaca komen tahu, oh berarti saya harus ke bagian mana bagian ini. Dan grup yang mana yang ini gitu. asal usul bagaimana fitur ini dibuat mungkin Pak ya. Iya, Jadi betul. biar mudah saat terjadi kendala. Betul. Jadi itu triknya. Sebenarnya secara teknis itu kan namanya kan framework ya. Kalau kerja secara tim itu kan paling enak tuh pakai framework. Jadi kalau ada pergantian anggota, ya frameworknya tetap itu. Jadi nanti yang baru masuk tuh langsung bisa ngikuti itu. Kemarin tuh baru 1 tahun kemarin kita dapat 2 orang itu bisa langsung masuk, bisa langsung ngeblend itu. Karena kita sebenarnya pakai framework itu tadi. Ya mirip seperti Nadine lah. Nadine itu kan kita nggak perlu ngetik kan. Sudah ada frameworknya Notadina seperti ini. Iya. Surat seperti ini. Iya, jadi Dan seperti berlaku secara umum, jadi enggak. Iya. Kalau kita bekerja sendiri kan asal kita pakai bahasa logika kita sendiri. Kalau ada orang masuk harus menyelami otaknya. Pemikirannya, kreatornya Iya. itu. Kalau kreator ingat juga. Biasanya kita nggak inget itu. Bukan. Makanya harus dicatat itu tadi dokumentasi. Itulah pentingnya dokumentasi. Betul, Iya. betul. Nah, Mas Rohmat sendiri nih, Mas Rohmat ini berarti terjun langsung nih dalam meng-create aplikasi Slim, Siap tadi di Bea Cukai Priok kan. Keluh kesahnya ada nggak, Mas? Keluh kesahnya. Iya. Keluh kesahnya ada nggak, Mas? Yang bisa disampaikan?
Kalau kesah dalam hal apa nih? Yang ngerjain itu apa mungkin nggak tidur seharian, tinggal di kantor atau harus sampai seperti apa? Itu justru nikmat loh. Oh itu justru nikmat ya, luar biasa. Justru nikmat. Memang orang-orang pilihan tim AIT. Orang yang dedikasinya luar biasa. Ya semua juga pilihan kok. Oh, Mas Herman kan pilihannya karena di rolling di PLI. iya. Mas Basuh dipilih untuk di PLI kan gitu kan. Jadi semuanya dipilih. Semuanya dipilih. Berdasarkan kriteria khusus tadi. Iya. Jadi gimana kalau kesannya? Kenikmatan tadi ya jadi. Nikmat. Diubah menjadi kenikmatan. Diubah dari kenikmatan. Kalau kesannya banyak tuh. Tapi ya umum lah, nggak bisa pulang gitu kan. Iya. Bayangkan waktu itu COVID, saya di kantor terus dulu. Oh itu yang pas momen Iya. COVID 2020 berarti ya? Justru orang-orang pada balik, saya waktu itu langsung ke kantor malah tuh. Luar biasa. Dari tim Tapi itu IT ini nikmat, bener nikmat itu. 24 jam ya. Iya. Iya. Standby karena aplikasi kita jalan terus 24 jam. Karena begini, kalau programmer itu kan harusnya kalau sudah habis ngoding selesai. Oke. Itu kalau bahasanya cuma programmer ya. Nah, masalahnya bukan masalah ya, nikmatnya ya. Nikmatnya di tim IT itu full stack, benar-benar full stack dari ngerancang probisnya, ngerancang database-nya, ngerancang sistemnya. Termasuk ya itu tadi, pasca production-nya. Nangani keluhannya, monefnya. Ada orang minta data, kita yang layani. Palu nggak ada, Palu mau gua ada ya kan di sini. Tadi makanya kalau teman-teman ada yang nanya di grup tuh kadang tak balesin saya tukang sapu. Itu kenapa coba tukang sapu? Iya, itu semua masalah jatuhnya ke situ. Oh iya. Tukang sapu-sapu jatuhnya. Jadi Itu. ya sebenarnya itu sebuah tantangan sih ya, sebuah tantangan dan bisa dirubah menjadi ya Nikmat sebenarnya. itu. nikmat kan jadinya. Tetap bisa dikerjakan kok. Iya, ya kan? Tetap betul. bisa dinikmati. Bahkan manfaatnya bisa dinikmati banyak orang gitu, nggak cuma diri pribadi kita aja. Nah, terkait tadi kita kembali lagi ke aplikasi ya. Kalau saya dengar, mungkin karena saya bukan pengguna aplikasinya, ada yang namanya Siap FB gitu Pak. Nah, itu sebenarnya tadi masih belum sempat dijelaskan. Belum termention ya. Belum Siap termention. FB. Cuman saya pernah dengar sih. Saya pernah dengar ya ada Siap FB. Atau memang dari tim IT ini sudah memproduksi berapa aplikasi sih? Kalau aplikasi kan cuma satu ya. Sebenarnya cuma satu. Cuma satu aja. Ya. Nama layanan yang banyak. Oh, nama Iya. layanannya. Jadi Siap FB itu Salah satu layanan. Saya pernah BKO Pak sekali Pak. Mm-mm. Dulu belum Siap FB. APFB. APFB ya, saya Iya, dulu iya. pakai APFB. Nah, apa tuh bedanya berarti sama yang Siap FB sekarang? Jadi gini, Siap FB itu terobosannya pada waktu Pak Indra Wijaya. Kabit PPC. PPC Indra 3. Adiwijaya. Pak Indra Adiwijaya. Pak Ipong. Pak Ipong. Sekarang di KI. Ini terkait ini ya, periksa fisik Betul. impor ya. Betul. Jadi APFB ini dulu banyak case lah terkait pemeriksaan. Intinya memudahkan pimpinan untuk mengontrol pengiriman fotonya. Padahal itu dokumentasi foto kan perlu tuh. Oke, untuk controlling ya. Betul. Untuk kontrol supaya foto yang dikirim di JSA itu benar-benar yang difoto dari lapangan. Gitu. Nah, dulu APFB itu terpisah. Jadi datanya tuh benar-benar terpisah benar-benar antara aplikasi mandiri ya sendiri Betul. ya. Di kemudian hari itu kita menemukan banyak kendala karena dari pendoknya belum nyambung, harus input ulang gitu kan. Itu tadi nambahi pekerjaan. Oh iya. Nah, karena di perkembangannya pendok itu sudah masuk Siap dan Slim tadi, ya maka disambungkan datanya ke APFB. Karena gabungan dari Siap dan APFB, makanya namanya Siap FB itu. Oh, jadi perbedaannya. Jadi dua-duanya dapat tuh kan, nyambung kan ya. Jadi sudah terintegrasi ya yang tadinya Betul. sendiri itu si APFB yang pernah saya pakai waktu BKO, sekarang Iya. udah terintegrasi ke Betul. Siap. Itu sebenarnya memudahkan teman-teman juga sih sebenarnya. Teman-teman pemeriksa di Iya, lapangan. jadi nggak ngikut-ngikut lagi. Iya benar. Dulu kan bikin berita acara kan dulu kan sendiri. Iya. Nah, dengan Siap FB ini selain kita mengintegrasikan, kita juga memberikan kemudahan bagi pemeriksa barang. Jadi untuk membuat berita acara pemeriksaan itu cukup di itu tadi di handphone masing-masing. Tinggal Termasuk tanda tangan pengguna jasa. Sudah nggak perlu lagi pakai pulpen, cukup di handphonenya
Iya, iya. tanda tangan di situ, nanti otomatis tercetak di siap NG gitu. Bisa dicetak. Luar biasa. Bener-bener meringkes ya, meringkes waktu layanan. Jadi lebih cepat lagi. Di samping itu juga dari layanan-layanan yang kita buat itu persyaratannya juga langsung tampil di dalam aplikasi Pak ya. Iya. Jadi mudah gitu kalau kita mau ngasih layanan, wah persyaratannya apa? Nggak cuma Tidak usah persyaratan. ditanya. Tidak cuma persyaratan. Janji layanannya Janji juga layanannya bisa dilihat juga. di situ. Trackingnya juga jelas Pak ya, Iya. transparansi. Tadi ya mirip-mirip inilah e-commerce lah ya Mas ya. Iya. Pesananku sudah sampai mana nih ya? Soalnya udah mana? Kita ngambil baik-baiknya lah. Iya. Meskipun ya bukan nggak bakal ya, sulit untuk mencapai performa yang kayak e-commerce kayaknya susah. Tapi kan positifnya adalah dengan sumber daya yang tidak begitu besar ya Mas ya. Ya. Tidak begitu besar. Kita kan anggapnya Tujuannya tercapai. iya, tujuannya tercapai. Bisa loh kita nge-create aplikasi yang mendukung Iya. layanan yang Betul. agar lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih transparan lagi buat pengguna jasa, bahkan buat internalnya sendiri. Iya. Jadi kita dua sisi lah ya, betul ya. Iya, betul. Memperbaiki dua sisi. Nah, terus dalam tadi pengembangan Slim, Siap, kondisi saat ini ya, menurut Pak Wahyu atau menurut Mas Rohmat, apakah sudah mengcover seluruh layanan yang ada di Bea Cukai Priuk? Atau masih ada kekurangan-kekurangan lagi yang harus ditambahkan untuk Slim ke depannya mungkin, atau Siap NG ke depannya? Kalau untuk cover 100% sih belum ya, kita masih terus mengembangkan sih, masih banyak yang harus kita buatin juga gitu. Bahkan yang ke depan ini kan kita sudah mulai fokus ke layanan internal. Itu juga sudah mulai kita buatin gitu loh. Kalau selama ini kan yang paling banyak kan kita bikin itu yang lain ke eksternal ya. Oke. Orang ngajukan dokumen, kemudian kita layani, selesai. Nah, yang ke pegawai belum nih. Nah, ini yang perlu kita akomodir lah. Contohnya misalnya teman-teman yang bertugas di luar kantor yang WFH tetapi tidak ada layanan di Slim, itu atasan langsung itu nggak tahu ini produknya apa ini hari ini. Sulit memantaunya ya. Ya, pemantauan sulit. Nah, itu padahal mereka mengerjakan tuh misalnya melakukan evaluasi apa, mengerjakan ini itu, dan kemudian produknya itu hanya di internal, tidak kemana-mana, bikin laporan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu sekarang mulai kita akomodir untuk dibuatkan. Sehingga kalau cita-cita kita memang semuanya, meskipun itu mungkin butuh proses lah gitu. Jadi ya masih terus kita kembangkan terus gitu. Ya, intinya untuk mudah mengcapture apa yang sebenarnya atasan dan bawahan pantau sama yang bawahan udah benar-benar kerjakan sebenarnya. Iya. Serta beban kerja Pak ya. Betul. Iya. Karena menghitung berapa sih ini jumlah pegawai yang dibutuhkan. Udah ideal Iya. apa belum sebenarnya? Mungkin Iya. nanti ke arah sana ya bisa Iya, ya. bisa menggunakan itu nanti. Nah, tim IT sendiri sekarang ada berapa orang anggotanya? Sekarang 5, programmernya 5, adminnya 1. 5, adminnya 1. Kurang nggak tuh? Kurang nggak Mas? Iya, Bener, Mas? kalau kurang ya kurang banget. Kurang. Tapi ya Apapun perhitungannya tetap tiap itu pasti kita kurang. Tapi kan kerjaannya kan ya Ada terus. ada terus. Itu tadi, nikmati. 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 Cara menjaga seluruh layanan nih agar tetap baik-baik saja. Intinya kontrolnya apa sih dari tim IT sendiri? Untuk memastikan seluruh layanan khususnya yang menggunakan aplikasi tadi, Slim, Siap NG, itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau aplikasi itu kan gambaran itu kan gampangnya kita ini ya. Karena saya masih awam nih Mas aplikasi. Aplikasi itu sebenarnya kan nggak ruwet sebenarnya. Kalau hosting kita kan pakai hosting gitu kan. Hosting kan sebenarnya sewa PC, Oke. sewa ya. Simpelnya ya. Simpelnya kan sewa PC, kita kasih alamat namanya bcpriuk.net itu kan. Yang sekarang insya Allah kan segera diganti ya. beralih. Oh, bermigrasi. Iya. Kita kan sewa PC, berarti untuk tetap berjalan berarti sewanya dibayar terus tuh. Iya Oke, kan? oke. Nah itu kita perlu kerjasama dengan keuangan, dengan PPK, kayak gitu. Itu
tiap bulan tuh kerjasamanya. Agar itunya servernya terus aktif ya. Terus masing-masing. aktif. Terus kalau PC kan ada keterbatasan, ada storage, ada keterbatasan RAM dan macam-macam. Nah, Oke ya. itu tim kita yang kontrol supaya di atas tuh istilahnya nggak penuh. Makanya kalau teman-teman akses filenya udah nggak ada, itu sudah di backup tuh sama tim IT supaya nggak penuh itu tadi. Gitu. Nah, terus misalkan nih Mas, ada keluhan dari pengguna jasa. Ada keluhan. Kok ini ya Pak, saya ngajuin permohonan muter-muter aja gitu. Sering itu sering. Kok ini nggak masuk-masuk permohonan saya? Itu ngadunya ke siapa Mas? Apakah hanya ke Tuhan yang Maha Esa? Kalau ngadunya ke siapa jelas nanti ada sisi ya. Melalui sisi lah Ya, ya. pintunya kan klien lewat koordinator sisi. ya. Pintunya lewat. Di Slim itu sudah kita pasang tuh jalur live chatnya itu ada. Meskipun ujungnya ke kita juga ya. Iya oke. Follow up-nya ke tim IT. Iya, Ya. kita yang nangani. Tapi pintunya tetap ada di live chat itu tadi. Kita kan ada sekarang sudah jadi satu tuh di layanan di pengaduan ada yang paling atas live chat, yang satunya tatap muka tuh. Itu teman-teman BKL itu. Ada yang ngecek ya? Tahu. Tapi ini penting nih buat kawan prima nih. Ini penting buat kawan Teman-teman- prima. Kalau teman-teman ada harus tahu. keluh kesahnya, butuh Konsultasi saja di b.ls/BC Priuk ya, atau di Tadi yang Di tadi Slim di Slim, Iya. di Slim tadi di menu apa? Di Pengaduan. pengaduan. Oh, di menu- konsultasi. konsultasi ya, di menu konsultasi ada live chat ya. Iya. Oke. Itu ujungnya ke tim IT juga. Jadi nggak perlu nyari saya, itu di live chat aja. Kalau pegawai memang saya untuk pegawai saya beri kontak pribadi. Oh, kalau Biar internal ada ini lagi ya, apa layanan pengaduannya lagi ya. Kalau internal. Kalau yang masalah remote tadi ada tipsnya tuh. Apa tuh tipsnya tuh? Apakah harus jaringan speednya ditambahkan? ganti perangkat ya, beli laptop baru. Seperti apa Mas? Tips and trik buat kawan prima atau pengguna jasa Kalau untuk sekalian? pengguna jasa itu kita memang di luar kontrol kita ya bekerjanya seperti apa. Cuma kita memperhatikan kan. Kalau dari traffic itu kan kelihatan tuh sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan jam peaknya itu jam 10 itu udah masuk peak. 10 pagi. 10 pagi sampai Pagi sampai jam pulang lah, jam 4 itu sudah. Jam 4 itu sudah mulai turun. Jadi kalau mau ngajukan lancar tuh ya sebelum jam itu, di luar jam itu. Oh. Karena itu seperti tadi itu. servernya ya terbatas. Servernya terbatas tadi ya. Iya. Server terbatas tadi ya kalau emang lagi peak ya mohon maaf ya. Iya. Makanya itu tadi nanti di program selanjutnya kita migrasi itu tadi. Oh, migrasi kemana tuh kalau boleh tahu Mas? Nah, jadi Yang dimaksud migrasi itu apa? migrasi ini jadi hasil audit ya. Kalau Oke. kita kan ini. Yang pertama kita kan organisasi pemerintahan ya. Harusnya kan kalau punya layanan harusnya kan yang official kan. Oke ya, official. Salah satu masalahnya itu kita kan pakai .net itu tuh. Ibaratnya centang biru lah ya sekarang Iya, istilahnya betul. ya istilahnya ya. Jadi kita sudah kolaborasi dengan teman-teman IKC untuk menyediakan yang domain official. Gitu. Official resmi dari apa pemerintahan. Betul. Nanti belakangnya go.go.id. .go.id. Gitu. Oh. Nah nanti selain domain juga tadi itu hostingnya nanti pindah ke hosting kementerian nanti. Masih dalam waktu dekat atau masih jangka panjang kira-kira Mas? Saat ini Migrasi itu? sudah siap sebenarnya untuk hostingnya maupun domainnya. Domainnya Sudah siap ya. Sudah ada. Cuma untuk pindah itu kan nggak mudah ya. Jadi kayak kita pindah rumah ya. Rumah aja. Rumah Nanti ekstra requirement effort juga apa. gitu. Iya. Angkatin Nanti perabotan. penyesuaian requirement-nya. Gitu. Tapi dari segi layanan tetap sama ya. Tetap sama insya Allah. Jadi tahapannya nanti yang aplikasi yang sudah ada sekarang tuh dimigrasi sambil kita menyempurnakan lah istilahnya. Oke, paralel ya berjalan Betul. bersamaan ya. Layanan kan tetap harus jalan. Iya, layanan. Khawatirnya kalau langsung kita tutup langsung Berteriak semuanya Mas, layanan saya tidak bisa dilayani. iya betul. Insya Allah segera kok. Ya, yang terbaik Mas, yang terbaik tentunya. Demi kelancaran, demi akses yang lebih cepat lagi, Iya. demi akses yang lebih official lagi. Tujuan akhirnya kan pelayanan yang lebih Betul, baik. Kan? tujuan akhirnya kan itu yang mau kita capai Iya bersama-sama. betul. toh.
ya butuh kolaborasi ya, dari antar pihak, baik kita secara internal maupun pengguna jasa juga. Betul. Nah, tadi jika ada kendala aplikasi ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai gitu di dalam pelayanan, itu pengguna jasa bisa mengajukan pengaduan juga ya? Bisa. Nah, jadi itu ada menunya, Mas? Ada. Jadi waktu kita buka Slim, ada langsung menu pengaduan, bisa mengadukan di situ. Ada pengaduan, ada konsultasi, kan beda kan? Pengaduan dan konsultasi. Konsultasi kalau pengen tahu, Iya. nyari tahu, ada masalah pengen menyelesaikan sendiri. Kalau pengaduan kan ada masalah. Kalau pengaduan kan lebih ke KI itu, Iya, ada sebenarnya KI. pengendalian. Jadi segala pelayanan di Bea Cukai Tanjung Priok itu tidak dipungut biaya. Apabila dipungut, silahkan diadukan. Silakan Adukan di adu. aplikasi Slim. Lewat aplikasi SIM. Tadi yang apa? Kolom menu pengaduan kalau yang itu. Tapi kalau yang untuk berkonsultasi, pengen tahu, ya tadi menu konsultasi. Betul. Terus seingat saya juga ini ada tatap muka Ada sama live chat. live chat juga ya. Nah, jadi kawan Prima kalau yang mau datang silakan booking di menu konsultasi tatap muka. Tapi kalau cuman dari mana aja, kapan aja, lewat live chat santai 24/7, ya lewat live chat, lewat CC tentunya klien koordinator. Nggak harus datang kok. Iya, itu tadi ya, terobosannya ya, nggak harus datang. Ada lagi Mas Firman yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup banyak ya yang kita bahas dari tim IT yang luar biasa ini. Luar biasa. Atau mau masuk? Waduh. Sebenarnya Background saya akuntansi Mas. nggak apa-apa. Sebenarnya kan kalau pengembangan aplikasi itu kan banyak. Nggak harus programmer kan. Di situ ada namanya desain antar mukanya itu bisa loh. Kalau bisa gambar, UI, UX itu ya, kalau saya pernah dengar ya. ada sebenarnya. Kalau tahu Probis jadi bisnis analis kan bisa. Kalau tim IT butuh hiburan ya kita bisa numpang nyanyi ya di sini. Iya. Oke, mungkin itu saja ya, saja yang kita bahas hari ini dari tim IT yang sudah kita kuliti satu persatu, prestasinya, dedikasinya, tantangannya seperti apa. Semoga Kenikmatannya. iya. Masalah yang diubah menjadi kenikmatan. Iya. Semoga ini kedepannya ya, harapannya tentu kita berharap pengembangan IT ini terus berjalan semakin baik lagi Mas kedepannya Mas. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu Sama-sama. dan Mas Romas. Mas Firman, Mas Terima Bagus. kasih sudah mengisi Priok Podcast. Mungkin Mungkin Bea Cukai Priok. Bea Cukai Priok. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi atau ada update-update terkait aplikasi mungkin kita panggil lagi ya di Bea Iya, Cukai. boleh. Kita pasti ke BKLI kok kalau ada update. Oke, kita bantu sosialisasinya, Mas. Kita bantu insya Allah. Baik, terus ikuti kami di media sosial resmi kami untuk mendapatkan informasi terkini di bidang kepabeanan dan cukai. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk podcast Bea Cukai Priok. Priok Podcast by Bea Cukai Priok. Saya Firmansyah Bagus Wibisono. Dan Bagus Julianto. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam Priok Podcast. Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Priok Podcast. Priok Podcast. Priok Podcast. By Bea Cukai Tanjung Priok.